Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bambang Susilo, guru kelas 6 Miss Darushifa, Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Saya saat ini merupakan salah satu peserta dari pelatihan jarak jauh yang diadakan oleh Balai Diklat Jakarta untuk tenaga pendidik dan kependidikan dengan tema moderasi beragama. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah video dengan tema moderasi beragama sebagai sarana untuk mencegah konflik beragama. Selamat menyaksikan. Konflik keagamaan yaitu perseteruan atau pertikaian baik berupa aksi damai maupun aksi kekerasan yang menyangkut nilai, klaim identitas yang melibatkan isu-isu keagamaan atau isu-isu yang dibingkai dalam slogan atau ungkapan keagamaan. Konflik keagamaan sering muncul di masyarakat Indonesia yang majemuk, baik konflik antar individu maupun kelompok yang seagama maupun antar agama. Konflik bersifat dinamis dan berkembang dari waktu ke waktu sesuai dengan fase-fasenya. 1. Fase laten, yaitu tahap ketika ada kondisi yang berpotensi dapat melahirkan konflik tetapi belum disadari bahayanya. Yang kedua, fase permulaan atau fase terbentuknya konflik, yaitu tahap ketika satu pihak mulai menyatakan keluhan atau keberatan terhadap pihak lainnya terkait isu konflik tertentu. Yang ketiga, fase eskalasi, yaitu tahap ketika salah satu pihak berkonflik telah mengekspresikan tuntutan terhadap pihak lain dalam bentuk aksi yang lebih terorganisasi. Yang keempat, jika kondisi eskalasi tidak tertangani, maka konflik akan berlanjut memasuki fase krisis. Fase krisis ini ditandai dengan aksi kekerasan yang sifatnya masif dan meluas. Yang kelima, fase deeskalasi, yaitu adanya upaya memelihara perdamaian oleh pihak ketiga yang berupaya melakukan mediasi atau dialog dengan melibatkan para pihak yang berkonflik. Yang keenam, fase akhir konflik. Fase ini terjadi jika mediasi atau dialog dapat melahirkan kesepakatan yang dapat diterima oleh para pihak yang berkonflik. Tetapi apabila kesepakatan tidak bisa sepenuhnya diterima, maka kondisi ini akan menyebabkan benih-benih baru bagi terjadinya konflik di masa mendatang. Ada beberapa konflik keagamaan yang pernah terjadi di Indonesia dan kemudian menjadi isu nasional. Misalnya konflik komunal Muslim Kristen di Poso, konflik Muslim dengan Kristen di Ambon, konflik gereja Yasmin di Bogor, konflik gereja HKBP Philadelphia di Bekasi, penyerangan pengikut Ahmadiyah di Ciesik, konflik penyerangan penganut Syiah di Sampang. Salah satu alasan mengapa agama begitu mudah dilekatkan dengan konflik dan kekerasan adalah karena setiap agama memiliki klaim kebenaran sendiri-sendiri. Padahal pada dasarnya semua agama mengajarkan perdamaian dan tidak membenarkan kekerasan. Tetapi makna sebuah kitab suci kerap kali bergantung pada moral pembacanya. Jika pembacanya intoleran dan penuh kebencian, maka demikianlah
hasil penafsiran pada teks tersebut. Seperti dua sisi mata uang, agama dianggap memicu konflik kekerasan, tapi di sisi lain, agama juga berperan untuk mendorong perdamaian. Lalu, bagaimana cara kita menyikapinya? Kementerian Agama telah menawarkan sebuah solusi beragama jalan tengah yang disebut moderasi beragama. Beragama jalan tengah ini bukan berarti beragama setengah-setengah, liberal, dan tidak kafah. Moderasi beragama adalah sikap mengurangi kekerasan, menghindari keekstriman dalam cara pandang, cara sikap, dan praktek beragama. Moderasi beragama ini dapat dilakukan dengan paling tidak pada dua hal, yaitu satu, mendorong para pemuka agama untuk menyampaikan ajaran agama yang moderat dan sejuk kepada umatnya, dan yang kedua, mendorong lahirnya sikap masyarakat pemeluk agama yang saling menghormati terhadap pemeluk dan kelompok lain. Tantangan yang dihadapi umat beragama dewasa ini adalah bagaimana menjalankan misi dan ajaran agama tanpa menimbulkan benturan, konflik, kerusakan, tetapi justru membawa kemaslahatan, menebarkan kebaikan kepada semua kalangan. Dengan demikian, diharapkan konflik keagamaan dan kekerasan atas nama agama dapat dihindari. Demikian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.